Shalom, perkenalkan nama saya Hilnostia. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen, grup S semester 5. Ya, di video ini saya akan menampilkan praktek belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Shalom Bu. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus? Tahu Bu? Iya. Mari kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu selama hidup kami Bapa. Sehingga Tuhan pada hari ini Bapa kami boleh berkumpul untuk belajar dan mengajar. Berkati pembelajaran kami ini Tuhan, supaya apa yang saya jelaskan Tuhan bermanfaat bagi anak-anak saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap belajar. Haleluya, amin. Baiklah, pagi hari ini topik yang akan Ibu bawakan adalah bersikap toleransi terhadap orang lain. Ada yang tahu apa yang dimaksud toleransi? Tidak Bu. Oke, biar Ibu jelaskan supaya tahu. Sikap toleransi ini adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Iya. Sebelum Ibu menjelaskannya lebih dalam lagi, baiklah, buka dulu Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 bagian B. Salah satu dari anak Ibu membacakan ayat ini. Saya Bu. Oke, silakan Ibu. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 bagian B. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Iya, terima kasih untuk anak Kurut. Iya. Dari ayat Alkitab ini menegaskan bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Rasul Paulus menyatakan atau menjelaskan bahwa Allah mengasihi semua bangsa dari manapun asalkan hidupnya benar. Iya. Ayo kita sebagai anak Tuhan harus meneladani sikap Allah tersebut dengan cara mengasihi sesama manusia. Iya, betul sekali anakku. Baiklah, ada yang sudah pernah belajar tentang negara kita Indonesia? Iya. Jadi negara kita Indonesia ini mempunyai banyak ragam suku. Ada ras, ada suku bangsa, suku dari manapun. Ya, oleh karena itu sikap toleransi itu penting sekali dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Tidak Bu. Iya, supaya negara Indonesia atau warga Indonesia bersatu. Meskipun adanya perbedaan dari suku, dari ras, dari agama. Ya anakku. Iya, Ibu ambil contoh dari kisah dari toleransi, dari sikap toleransi ini, yang dimana di sebuah desa ada beberapa suku, yang ada suku Batak, suku Nias, dan penduduk asli di desa tersebut adalah suku Jawa. Namun meskipun begitu, meskipun ada beberapa suku, mereka tetap menghargai karena mereka mempunyai sikap toleransi. Betul anakku. Iya, jadi
Itulah pentingnya kita memiliki sikap toleransi tersebut. Iya, Ibu mau ngambil contoh dari tokoh Alkitab dari Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Di situ menceritakan tentang kisah Yusuf berada di Mesir. Buka dulu Alkitabnya. Udah anakku? Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Iya. Di situ menceritakan tentang kisah Yusuf yang dimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir. Iya. Jadi selama ia di Mesir, ia tetap berlaku benar di mata Tuhan dan bertingkah baik pada sesamanya. Sehingga dia dapat bergaul dengan juru minuman seorang raja dan juru roti, dan dia dapat bergaul dengan seorang raja. Dan paling hebohnya, dia dapat menafsirkan mimpi seorang raja tersebut. Ada yang tahu arti menafsirkan? Tidak, Bu. Iya, menafsirkan itu sama artinya mengartikan mimpi. Sudah nakku udah mengerti tentang arti menafsirkan? Iya. Jadi karena itu dia diangkat menjadi kepercayaan seorang raja. Iya. Dan sikap toleransi yang dimiliki oleh Yusuf ini adalah dia mampu menghargai sesamanya walaupun dia berbeda dengan orang lain. Iya. Selain itu, dia taat kepada Tuhannya. Ya. Sehingga Tuhan Yesus ini, Tuhan memberkati kehidupan Yusuf sehingga menjadi kepercayaan seorang raja Israel, yaitu Raja Firaun. Ya. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu manfaat hidup toleransi. Iya. Ada yang tahu apa manfaat hidup toleransi? Tidak. Iya. Jadi anakku, manfaat hidup toleransi ini adalah yang pertama, mampu menciptakan hidup rukun. Yang kedua, suasana menjadi damai. Dan yang ketiga, masyarakat dapat hidup sejahtera. Dan yang keempat, suasana nyaman untuk belajar dan bekerja. Iya. Dengan adanya hidup toleransi, sehingga kita mampu menciptakan hidup yang rukun, damai, dan hidup sejahtera di antara sesama kita manusia, baik dalam masyarakat, baik dalam gereja, baik dalam sekolah, terutama di dalam satu ruangan kita atau satu kelas kita. Ya, di dalam satu kelas kita ini kan ada beberapa agama kan? Ada agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, dan lain sebagainya. Iya, dengan kita memiliki sikap toleransi sehingga perbedaan yang ada itu akan menjadi hal yang indah. Iya, sehingga kita belajar pun dengan nyaman tanpa memandang bedanya dia. Tapi kenapa dia belajar di sini? Enggak, karena kita sudah memiliki sikap toleransi sehingga perbedaan yang ada itu akan menjadi indah. Iya, dengan begitu suasana kelas pun akan terasa nyaman, belajar pun akan terasa nyaman dengan bersama kawan-kawan kita satu ruangan. Oke anakku, ya demikian materi pembelajaran agama tentang bersikap toleransi terhadap orang lain. Iya, Ibu mau kita tidak hanya belajar saja, tetapi mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang ingin dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa dijawab nakku? Contohnya itu seperti kita menghargai agama-agama lain. Iya, betul sekali anakku. Jadi sudah dapat mengerti kan apa yang Ibu jelaskan tadi tentang bersikap hidup toleransi terhadap orang lain. Iya. Ibu akan memberikan tugas sebelum Ibu menutup pembelajaran ini. Ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab dan minggu depan dikumpul ya anakku. Ya, Bu. Iya. Tulislah pertanyaannya. Yang pertama adalah sebutkan pengertian sikap toleransi
menurut pendapatmu. Ibu ulang kembali. Sebutkan pengertian sikap toleransi menurut pendapatmu. Ya. Dan nomor 2, sebutkan contoh dari sikap hidup toleransi. Ibu ulang kembali. Sebutkan contoh dari sikap hidup toleransi. Udah nak? Ya, Bu. Ya. Yang ketiga, apa manfaat dari hidup toleransi? Ya. Ibu ulang kembali anakku. Apa manfaat dari hidup toleransi? Oke. Ingat nakku, tugasnya minggu depan dikumpul dan akan ibu tagih. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari dulu kita bernyanyi biar surut yang membawakan atau memimpin pujian di depan. Sekalian doa penutup ya nakku. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 2, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan dalam hidup kami, sehingga Tuhan menyertai dan melindungi setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami sudah siap melakukan pembelajaran kami hingga pada hari ini, di mana Tuhan Engkau memberkatinya. Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam hidup kami ini, terlebih dahulu dalam menghargai sesama hidup kami yang ada di dunia ini Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan di kelas kami, Engkau tahu Tuhan beragam suku, bangsa di kelas kami Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup kami, agar kami dalam satu hati dan dapat saling menghargai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik sekali maupun tidak, agar berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami tidak pernah terhalang. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk anakku Ruth. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa datang minggu depan ya anakku. Ya, Bu. Iya. Shalom. Shalom, Bu. Ya.